Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikannya. Hari ini kita boleh merasakan anugerah-anugerah terbaik. Dan hari ini mari bersama-sama kita akan mengawali dengan mujikan NKB 210. NKB 210 bait pertama dan yang kedua, Kuutus Kau. NKB 210 bait pertama dan yang kedua, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan nanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami diutus Tuhan untuk boleh melangkah dalam kehidupan dan menjalani kehidupan dengan keberanian. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, panglima kalau di Jepang itu ada sebuah tradisi, kalau ada dua kerajaan atau dua desa bertarung, maka peperangan itu hanya akan berakhir kalau panglima atau pemimpinnya itu mati. Jadi bisa jadi barisan pertahanan dari depan, tengah, belakang habis, tinggal pemimpinnya saja di belakang. Biasanya pemimpin di belakang. Nah, kalau sudah mati, berhenti. Atau biasanya orang mengirim pembunuh bayaran untuk langsung menuju ke belakang dan langsung menyerang panglima. Kalau panglimanya sudah mati, maka peperangan selesai. Nah, bicara soal panglima peperangan yang dimana menjadi bagian yang penting dalam sebuah peperangan, pemimpin bagian yang sangat penting. Nah, ini juga yang terjadi dalam perjalanan hidup perangnya orang Israel. Yosua yang adalah pemimpin perang orang Israel punya tugas bukan hanya cuma memimpin, tapi juga memimpin perang yang sebelumnya di zaman Musa tidak terjadi. Barulah mulai zaman Yosua karena menduduki tanah Kanaan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Mulai dari memeriksa lapangan, dia melihat keadaan, dia mengecek juga kemampuan pasukan, dan sampai di satu momen ketika dia lagi persiapan itu, ada seorang laki-laki berdiri memakai pedang. Kemudian dia tanya, "Kawankah engkau, lawankah engkau?" Terus laki-laki itu berkata, "Panglima bala tentara surga." Yosua responnya normal sekali, lumrah, karena satu, Tuhan gak ada ngomong apa-apa bahwa dia akan kirim bala tentara pemimpin, karena dia tahu bahwa dia dipilih jadi pemimpin dia. Jadi dia wajar bertanya, waspada memasuki daerah
tempat yang asing dan berhadapan dengan orang yang belum dia kenal. Dan dia berjumpa dengan seorang sosok laki-laki. Apa makna peristiwa ini? Ini mirip sekali kalau kita lihat bala tentara itu meminta Yosua meninggalkan kasutnya, sama seperti kejadian waktu Musa ketemu sama Tuhan. Orang Katolik menganggap pertemuan ini adalah pertemuan dengan malaikat Mikael. Ada satu malaikat, kalau di Katolik itu mereka punya silsilah dan punya data tentang malaikat-malaikat. Sedangkan kalau Protestan, kita tidak menganggap malaikat sistem permalaikatan itu penting. Karena kalau mau dibilang ini sosok bala tentara ini malaikat, masalahnya satu, Yosua menyembah, pasti bukan malaikat. Yang disembah cuma Tuhan. Dua, melepaskan kasut, kejadiannya kayak Musa, berarti bertemunya bukan malaikat, bertemu dengan Tuhan. Tapi terlepas apakah itu malaikat, apakah itu Tuhan, yang pasti sosok yang berasal dari kerajaan Allah ini, yang bukan dari dunia, dia hadir bagi Yosua dan umat untuk menolong, membawa misi Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menyeberangkan Yosua, meruntuhkan Yeriko, tetapi bersama-sama dengan Yosua berjalan dan menaklukkan wilayah-wilayah. Dan kita bisa lihat bagaimana Yeriko dan juga tanah Kanaan diambil alih dengan perjuangan yang tidak mudah. Yosua mewakili kita dalam memandang kehidupan. Cara Yosua menghadapi bala tentara, pemimpin ini, orang asing ini, sosok asing ini, entah Tuhan, entah malaikat, sama seperti kita. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan sesuatu, pasti kita anggap dulu dia kawan apa lawan. Hitam atau putih, salah atau benar. Padahal ada sisi yang lebih besar lagi daripada cuma lihat hitam putih. Kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, tidak semua apa yang terlihat mata itu persis. Contoh, orang yang kita pikir baik tidak selalu selamanya baik. Dan orang yang kita pikir buruk belum tentu selamanya buruk. Sehingga kita harus lihat, kita nggak perlu lagi melihat bahwa itu kawan atau lawan. Kita perlu lihat yang lebih luas. Di balik orang itu ada rancangan Tuhan apa? Di balik sebuah kejadian ada rancangan Tuhan apa? Jangan hanya kita bilang, wah ini orang jahat, ini orang baik. Enggak. Mau dia orang baik, orang jahat, ada rencana apa Tuhan di balik ini? Kalau orang baik, belum tentu dia selamanya baik dan bisa bantu kita selalu. Tetapi dengan adanya orang baik ini mau mengingat, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan peduli melalui orang ini. Kalaupun orang jahat juga hadir dalam hidup kita, bukan berarti orang itu selamanya jahat. Bukan. Tetapi Tuhan punya rancangan. Kenapa? Berarti Tuhan minta saya lebih sabar sama orang ini. Kalau nanti ada yang lebih jahat dan mengecewakan lebih dari dia, saya udah lebih siap. Sehingga mari sama-sama jangan lihat hidup ini terlalu cepat menghakimi. Hitam putih, kawan lawan. Lihat lebih daripada itu. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupku. Supaya ketika kita melihat segala sesuatu, tidak cepat-cepat kita menghakimi baik dan jahatnya. Karena ada banyak hal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup ini. Dan hidup ini bukan sekedar baik dan masalah baik dan jahat aja. Tetapi hidup ini bicara soal bagaimana kita melakukan kehendak-Nya. Semoga kita bisa memandang dunia dengan lebih luas, dengan lebih tulus, dengan lebih penuh cinta dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk tidak buru-buru seperti Yosua menganggap kawan ataupun lawan. Berikan kami hati yang bijak, berikan hati yang mampu melihat secara lebih luas, agar kami tidak terlalu cepat menghakimi ataupun terlalu cepat dibodohi. Sehingga kami lebih mampu melihat dengan hati dan kacamata yang terbuka. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.